Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran IPS, yaitu dengan micro teaching pembelajaran IPS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Sania Putri dengan NIM 1262052111034. Saya dari kelas PGMI 5D dengan mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Selanjutnya, simak video berikut ini ya teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan mengenai modul ajar kurikulum Merdeka IPA SD kelas 4 yang sudah saya buat. Di sini penyusunnya saya Intan Sania Putri, instansi SDN Bacem 4, tahun penyusunan tahun 2023, jenjang sekolah SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, fase B kelas 4, bab 7 bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, topik kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran. Di sini untuk kompetensi awalnya mempelajari aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Yang kedua mempelajari peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi. Nah, untuk sarana dan prasarana yang saya gunakan yaitu buku siswa, yaitu buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4, halaman 95. Untuk media yang saya gunakan ada papan tempel kegiatan ekonomi dan juga media audio visual, yaitu video tentang kegiatan jual beli. Untuk sarananya ada laptop dan juga lembar kerja peserta didik. Di sini untuk target peserta didik yaitu peserta didik reguler dan juga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Model pembelajaran tatap muka, metode pembelajarannya ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek. Ada tujuan kegiatan pembelajarannya. Melalui tayangan video dan diskusi, peserta didik dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi dengan benar. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat merancang praktek jual beli dalam kegiatan ekonomi. Melalui kegiatan evaluasi, peserta didik dapat mengingat materi yang sudah diajarkan. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video selanjutnya ya teman-teman, di mana video ini adalah video praktek micro teaching tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya simak video berikut ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, silakan Mbak Olivia memimpin doanya. Dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian ya. Untuk yang ibu panggil silakan berhadir dan bilang suasana hati kalian hari ini. Silakan ibu panggil yaitu Mbak Olivia, Hadir. Mbak Vina, Mas Farel, Mas Lutfi. Hadir. Mbak Olivia bagaimana perasaannya? Senang. Mbak Vina bukan biasa saja. Mas Farel, Mas Lutfi. Senang. Dan tentunya kalian akan senang sekali menerima pembelajaran ini. Nah, setelah ibu absensi, kita lakukan SBQ terlebih dahulu ya. Ya. Contohnya seperti ini. SBQ-nya tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa dilakukan? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yeay. Nah, untuk yang selanjutnya
Sudah? Nah, apakah ada yang tahu apa materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Apa Mbak Vina? Kegiatan ekonomi. Pintar. Pada minggu lalu kita membahas tentang kegiatan ekonomi. Kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi jual beli. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang kegiatan jual beli agar kalian bisa mengetahui apa pengertian dari jual beli, apa pengertian dari kegiatan ekonomi dan juga macam-macam kegiatan ekonomi dan juga orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Itulah tujuannya. Apakah pembelajarannya bisa kita mulai? Bisa. Nah, untuk selanjutnya aku akan tanya, apa makanan kesukaan kalian? Apa Mbak Ali? Soto. Mbak Vina apa? Ayam. Yang laki-laki ada yang makanan favorit? Apa penasaran? Apa Mas Budi? Nah, ibu tanya, ketika kalian menyukai makanan tersebut, apakah kalian bisa membuat makanan tersebut tanpa harus membeli bahannya? Tidak. Nah, dari itulah mengapa kita harus melaksanakan kegiatan jual beli, yaitu agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau dan akan kita olah untuk bisa kita konsumsi. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan melihat salah satu video. Di sini ada satu video, bisa kalian lihat. Untuk yang belakang silahkan mendekat. Agak mendekat ya Mas yang belakang. Mas Farah maju, Mas Lutfi di sini. Kalau nggak kelihatan, belah-belah sini berdua. Ayo Mas Farah langsung maju. Nah, kalian sudah menyimak video mengenai jual beli. Nah, mungkin dari video tersebut adakah yang bisa menyimpulkan videonya? Apa Mbak Vina? Dari video tersebut apa yang Mbak Vina bisa simpulkan? Ada seorang bapak-bapak yang Nah, sebenarnya pernyataan dari Mbak Vina sudah benar, tetapi akan Ibu jelaskan lebih rinci lagi agar penjelasan dari Mbak Vina bisa kita pahami. Dan dari video tadi kita dapat kita simpulkan yaitu kegiatan jual beli di mana ada seorang pembeli yang membeli kepada seorang penjual.
konsumsi. Benar ya? Apa tadi anak-anak? Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, itulah yang berada di kegiatan ekonomi. Ibu akan menjelaskan satu dari kegiatan tersebut. Yang pertama produksi, yaitu kegiatan yang menciptakan ataupun menghasilkan barang atau jasa. Misalkan yang contohnya yang pertama, seorang petani yang menanam padi di sawah, maka mereka akan menghasilkan sebuah beras yang akan kita gunakan untuk makanan sehari-hari. Dan itulah yang namanya produksi, karena petani tersebut memproduksi beras. Nah, untuk selanjutnya yaitu kegiatan distribusi, di mana kegiatan distribusi tersebut menyalurkan barang dari seorang pembeli ke seorang penjual kepada pembeli. Nah, misalkan contoh yang seperti pertama tadi, ketika kita membeli boneka, maka boneka tersebut akan pindah ke pembeli. Nah, perpindahan tersebut itulah yang dinamakan kegiatan distribusi, yaitu penyaluran barang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi, di mana usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang ataupun bahkan kebutuhan jasa. Seperti contohnya ketika kita membeli sayur, di pasar. Sayur digunakan untuk apa kalau di rumah? Dimasak. Setelah itu akan kita konsumsi. Nah, kegiatan kita setelah membeli itu dan memakainya itu dinamakan kegiatan konsumsi. Paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Baik. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana satu kelompok berada teratas dari dua orang. Nah, nanti akan di sini ada lembar kerja kalian, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Secara berkelompok nanti dipresentasikan salah satu perwakilannya. Ini untuk kelompok yang belakang, ini untuk kelompok yang depan. Silahkan dikerjakan bersama-sama. Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Kelompok pertama yang maju yaitu Mbak Olivia. Silakan dipresentasikan pertanyaan dan juga jawabannya dengan keras. Seorang pedagang yang menjual dagangannya disebut kegiatan distribusi. Nah, itu namanya kegiatan distribusi. Benar ya? Kita jawab dulu. Silakan kelompok yang kedua untuk perwakilannya maju ke depan. Silakan dibaca dengan keras ya, Mas. Kegiatan konsumsi. Benar ya? Kita jawab dulu. Nah, kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk selanjutnya di sini ada media pembelajaran, di mana media ini akan Ibu gunakan untuk mengasah kepahaman kalian mengenai materi kegiatan ekonomi jual beli tersebut. Nah, di sini ada 4 soal. Nanti akan Ibu bagikan secara acak. Nah, nanti silakan kalian baca dengan kelas ke depan, lalu tanyakan kepada jawaban yang sudah tersedia di depan. Sekarang Ibu bagikan. Ini untuk Mbak Olivia, Mbak Vina, yang belakang silakan dibagikan. Silakan dibaca dalam hati dulu, dipikir apa jawabannya. Kalau sudah siap silakan maju ke depan.
dibaca. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Benar. Silakan kita jelaskan tentang distributor. Silakan Mbak Olivia. Terakhir. Baca dengan keras ya. Petani yang menanam padi merupakan suatu dari Kegiatan apa? produksi. Produksi. Benar. Silakan kembali ke tempatnya. Sudah paham ya anak-anak mengenai tugasnya? Sudah paham dengan materinya? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Dan setelah kalian bermain dengan media ini, kalian akan dewasa lagi pemahaman kalian dengan membaca soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara individu, tidak boleh menyontek. Bisa dipahami? Bisa. Silakan ini Mbak Olivia, silakan Mbak Tina. Yang ini silakan. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakan secara mandiri. Dikerjakan. Ayo yang belakang nggak boleh rame. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan. Tidak usah terburu-buru, waktunya masih panjang. Sudah selesai? Terima kasih ya. Ini lembar kerja evaluasi akan Ibu gunakan untuk mengisi nilai kalian pada pertemuan hari ini. Nah, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini yaitu mengenai jual beli. Jual beli yaitu kegiatan pemindahan barang dari seorang penjual kepada pembeli. Dan kegiatan ekonomi jual beli ada tiga yaitu distribusi, konsumsi, yang terakhir ada produksi. Nah, di dalam tiga kegiatan ini ada satu orang yang melakukan kegiatan tersebut, di mana orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Paham anak-anak? Paham. Apakah ada kesulitan memahami pembelajaran hari ini? Apa ada yang ditanyakan? Paham semuanya ya? Paham. Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari bab mengenai tentang kekayaan alam. Nah, untuk pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri. Semoga materi hari ini bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kepada Mas Lutfi untuk memimpin doa penutup hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini cukup. Semoga materi pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat video micro teaching saya tadi, di sini ada beberapa soal, yaitu yang pertama, saya akan menganalisis mengenai kelemahan dan kelebihan micro teaching yang sudah saya laksanakan. Untuk kelemahannya, yang pertama, masih banyak bahasa Indonesia yang kurang tepat. Yang kedua, kurangnya interaksi langsung bersama peserta didik. Dan kelebihannya, yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan yang kedua, menggunakan metode yang lebih dari satu.
Untuk yang poin B yaitu teori psikologi. Teori psikologi yang saya terapkan yaitu teori kognitif, di mana dalam teori kognitif ini mengatakan bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang lama. Kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif yaitu yang pertama, kelebihannya memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa akan menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Untuk kekurangannya, teori ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Dan yang kedua, teori ini susah diterapkan pada pendidikan tingkat lanjut. Nah, untuk poin yang C yaitu umpan balik mengenai pendekatan dan teknik pembelajaran yang saya gunakan. Untuk pendekatannya yaitu pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan konstruktivisme merupakan satu cara seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuan sendiri, serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Untuk teknik yang saya gunakan yaitu teknik pembelajaran mengaktifkan kelompok, di mana proses pembelajaran akan lebih efektif dan berhasil apabila setiap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran secara berkelompok. Untuk poin yang terakhir yaitu D, evaluasi aspek psikologi dan sosial. Aspek psikologi dalam pembelajaran ini meliputi intelijensi, minat, sikap, motivasi, dan aktivitas serta kreativitas yang timbul atau berkembang dalam proses pembelajaran. Aspek-aspek tersebut menurut saya sudah terlaksana dengan baik pada video microteaching sebelumnya. Akan tetapi sedikit ditambah yaitu ada aspek psikologi dalam ada 3 yaitu kognitif, emosi, dan sosial. Aspek tersebut juga sudah terlaksana dengan baik pada video microteaching yang sudah saya buat tadi. Baik, itulah video mengenai microteaching pembelajaran IPS dan juga menjawab pertanyaan dari poin A sampai poin D. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.